ajma'in. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Raya Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang saya muliakan. Pada kesempatan kuliah kita pada sur ini, kita beri judul ibadah memperbaiki perilaku. Pada suatu hari datang seseorang menemui Rasulullah melaporkan bahwa ada si fulan pada malam hari dia sholat, tetapi ketika hari telah siang ia mencuri. Lalu terhadap laporan itu Rasul mengatakan, innaha sayanhahu mataku. Sesungguhnya sholat yang dilakukan di malam hari itu jika benar akan mencegahnya dari apa yang engkau laporkan, akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang berbahagia, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa ibadah yang dilakukan oleh seseorang apabila dilakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu akan memperbaiki perilaku. Atau dengan kata lain, apabila seseorang benar-benar melakukan ibadah itu, maka akan mencegahnya daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak baik. Nah, sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, kalau laki-laki yang datang kepada Nabi itu melaporkan, ya Rasulullah, ada si fulan malam hari dia sholat, tapi siangnya dia mencuri. Nah, kinilah ya doa serupa itu tuh. Nah, apakah ada orang sholat tapi mencuri? Ada itu. Kalau di sini ada mungkin ya. Jadi ibadah diperintahkan Allah kepada kita di samping sebagai wujud dari kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berfungsi untuk memperbagus perilaku kita. Untuk memperbaiki perilaku kita. Sehingga semakin banyak seseorang beribadah, semakin baik perilaku. Misalnya sholat, di surat Al-Ankabut ayat 45 Allah mengatakan, Utslu ma'uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab itu Al-Quran. Wa aqimis sholah, kemudian dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kamu diperintahkan mendirikannya, menegakkannya itu, tujuan adalah tanha anil fahsya wal munkar, agar dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji, perbuatan munkar. Begitu juga lah ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah usul yang ditetapkan Allah kepada kita, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu haji, tujuan adalah memperbagus perilaku kita. Puasa misalnya, betapa Nabi mengatakan, barang siapa tidak bisa menggunakan kata-kata kotor, maka Allah tidak berikan kepada puasa yang tinggalkannya, walaupun dia puasa yang lakukannya, walaupun dia tidak makan, tidak minum. Begitu juga haji. Nah, apabila orang beribadah, dia sholat,
tapi menipu, berkata kasar. Dia puasa tapi emosi. Dia bayar zakat tapi mengambil harta yang tidak halal. Ia berhaji tapi perilakunya tidak terlepas daripada pusuk, jidal, ropas. Maka orang-orang yang seperti kelak akan termasuk orang-orang yang bangkrut. Apa itu yang bangkrut? Ya datang nanti di hadapan Allah membawa ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji begitu. Tapi juga ia datang membawa dosa. Dosa apa? Dosa karena perilakunya tidak baik. Di dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi, wa qad syatama haza, ia telah memfitnah seseorang, wa qazafa haza, ia menuduh seseorang yang tidak benar, wa akala malahaza, ia mengambil atau makan harta orang yang tidak halal, wa daraba haza, ia memukul seseorang, wa sapaka haza, bahkan ia menumpahkan atau membunuh seseorang. Maka kata Nabi, nanti akan ditegaklah keadilan, diambillah nilai sholat yang dilakukannya tadi, nilai puasa, ibadah zakat, ibadah haji itu diambil. Seukuran perbuatan aniayanya, perilaku tidak baik kepada orang lain, diambil seukuran itu, diberikan menebus dosanya itu. Semakin banyak perilaku tidak baik, semakin banyak diambil. Akhirnya apabila habis kebaikan-kebaikannya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang ia berperilaku tidak baik itu, habis kebaikannya. Sementara dosa-dosa belum tertutupi, kata Nabi, uhiza min khotoyahu. Diambillah dari dosa-dosa mereka, orang-orang yang ia pernah sakiti, ia aniaya, ia tipu, ambil harta dan sebagainya itu, diambil kemudian dibebankan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka. Inilah akibat kalau ibadah seseorang tidak berfungsi memperbaiki perilaku. Oleh karena itu mari kita camkan ibadah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, dan sebagainya itu, sudahkah ia tahsin, mempunyai efek positif untuk memperbaiki perilaku? Perilaku apa? Perilaku yang baik bersifat pribadi maupun masyarakat. Kalau bersifat pribadi misalnya berdusta, berkata kasar. Kalau untuk orang lain misalnya melakukan menetapkan hukum yang menganiaya orang lain, orang banyak, atau merampas hak orang banyak, atau menzalimi orang banyak, dan lain-lain sebagainya. Maka kalau ibadah yang dilakukan seseorang tidak berpengaruh kepada perilakunya, inilah yang dikatakan Nabi, ia akan menjadi orang yang bangkrut. Sia-sia perbuatan kita, kerja keras kita. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, kita perlu introspeksi. Masihkah perilaku kita belum baik juga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Semakin kita beribadah, seharusnya semakin baik perilaku kita, semakin bagus perilaku kita, terhindar daripada perilaku-perilaku yang buruk. Seperti dalam kasus yang disampaikan di hadis tadi itu, seseorang katanya malam hari dia sholat, tapi pagi harinya atau siang harinya ia mencuri. Inilah yang kita perlu ingat, bahwa ibadah kita itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bagaimana? Sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Itu namanya ihsan, sebaik-baiknya kita lakukan. Yang kedua, ya harus itqon juga. Apa itu itqon? Kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadi sudah mengikuti sunnah Rasulullah dengan sepenuh hati, insya Allah ibadah yang seperti itu akan membawa efek, akan memperbaiki perilaku seseorang. Oleh karena itu, setiap hari kita perlu introspeksi terhadap ibadah-ibadah
yang kita lakukan selama ini, agar kita terhindar daripada orang-orang beribadah, orang-orang yang melakukan perintah Allah, tapi akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tekor, tidak saja dapat untung, malah pokok habis. Dengan disampaikan oleh Nabi tadi, akan diambil kebaikan-kebaikannya, nilai pahala daripada sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang ia tidak berbuat baik kepada mereka. Hanya ada 4 contoh dibuat Nabi, tapi itu contoh saja. Pertama, kata Nabi, memfitnah orang. Yang kedua, menuduh orang yang tidak benar. Yang ketiga, mengambil harta orang. Yang keempat, berbuat zalim kepada orang lain, apakah menganiaya, menyakitinya, atau menumpahkan darah. Semoga kita terhindar daripada yang demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.